dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk itu, tidak jemu-jemu kami mengundang setiap jemaat, pengurus, dan para pelayan, mari terlibat dalam doa pagi MDC Kupang yang dilaksanakan secara online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Link Zoom akan dikirim ke grup WhatsApp, dan jemaat yang punya pergumulan atau beban doa silakan kirim ke nomor hotline gereja 0813 3824 8080. MDC Kupang bekerja sama dengan Puskesmas Oebobo mengadakan vaksin booster Pfizer yang dilaksanakan pada hari Senin 11 April di ruang serbaguna MDC Kupang mulai jam 9 pagi sampai selesai. Untuk itu, segera daftar ke nomor hotline gereja dan jangan lupa sarapan dulu sebelum vaksin, serta jangan begadang tetapi istirahat yang cukup. Direktorat Pemuridan akan mengadakan baptisan air di minggu ketiga bulan ini. Untuk itu, bagi jemaat yang sudah menyelesaikan kelas DK, silakan daftar untuk baptisan air pada Saudari Lucy Liwe selesai ibadah hari ini. Hello Signers, ibadah Sain dalam rangka Hari Kartini akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 April jam 5:30 sore di Geraha MDC atau di tempat ini. Dress code-nya bawahan tenun. Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan, dan mari hadir berkumpul bersama para wanita lainnya. Shalom jemaat Tuhan, mari bawakan pujian kita. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dialah Allah yang agung dan perkasa. Yesus Kristus, dialah Raja kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Menaikkan syukur bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara,
rajanya. Suruh semesta sujud menyembah. Akhirlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Segala pujian dan hormat bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Engkau-lah Allah yang layak kami puji. Tidak ada Allah selain Engkau, Tuhan. Biarlah pada hari ini, Tuhan, kami mau mengagumkan Engkau. Segala hormat hanya pada-Mu, Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Yesus Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami Tuhan, hanya padamu Tuhan Yesus. Shikarala barala barala barala. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan hajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Kaulah Rajaku, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, Yesus. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Kaulah Yesus Kristus, Kaulah Raja kami selamanya. Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang ambil bagian dalam ibadah online pada pagi ini. Semoga
Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat, sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, sehingga di minggu ini, di hari ini, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman, bersabda bagi kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami pahami, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar hari ini dari tema, masih dalam tema menggenapi kehendak Allah di minggu yang kedua dalam subtema mengosongkan diri. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya dalam anak kalimat Theoton ekenosen dalam Filipi pasal 2 ayat 7 itu menunjukkan kerelaan melepaskan hak. Dari kata inilah terbangun konsep pengosongan diri Yesus atau biasa dikatakan dengan istilah kenosis. Kata theoton yang diterjemahkan himself menekankan bahwa Yesus sendiri telah melakukan suatu tindakan, bukan orang lain atau karena orang lain. Adapun kata ekenosen lebih jelasnya berarti Yesus Kristus telah bertindak membuat dirinya tidak memiliki reputasi atau mengosongkan dirinya. Kenosis Kristus adalah dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Paulus tidak menyebutkan bahwa Kristus meninggalkan atribut ilahinya atau hakikat kealahannya. Yang dikemukakan Paulus dalam ayat ini adalah suatu paradoks ilahi. Kristus yang adalah Allah rela untuk menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam bagian ayat-ayat ini Paulus menggunakan bahasa puitis untuk melukiskan kerendahan hati Yesus untuk diteladani oleh jemaat Filipi dan bukan memberikan suatu penjelasan yang ontologis yang terjadi dalam inkarnasi Kristus. Sekalipun demikian, dapat kita simpulkan meski bagian ayat ini tidak bermaksud secara ketat mengajar tentang doktrin Dwinatur Kristus, namun ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan formulasi kristologi gereja pada abad keempat seperti yang kita mengerti pada masa ini. Ada seorang teolog, Abineno, memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri. Ungkapan itu tidak boleh ditafsirkan seolah-olah dengan perbuatan itu Tuhan Yesus meninggalkan wujud atau hakikatnya sebagai Allah, dan dengan itu juga kebesaran dan kemuliaan ilahinya yang inheren di dalamnya. Ia tetap Allah. Yang ia buat ialah ia menanggalkan penyataannya sebagai Allah. Itu berarti bahwa ia atau Yesus bukan saja menyembunyikan
atau menudungi kebesaran dan kemuliaannya sebagai Allah dengan kerendahan dan kehinaannya sebagai manusia. Lebih daripada itu, ia turun sampai di sana, yaitu mengosongkan diri begitu rupa, di mana manusia tidak dapat mengenalnya sebagai Allah, kecuali ia sendiri dan Bapa. Hal sependapat juga dikemukakan atau dijelaskan oleh seorang teolog namanya Walford. Bagian ini tidak menyatakan bahwa Kristus berhenti ada dalam rupa Allah, melainkan agaknya ia atau Yesus menambahkan kepada dirinya rupa seorang hamba. Dalam hal ini, maka bisa diambil suatu kesimpulan bahwa Kristus tidak melepaskan sifat-sifat keilahiannya, melainkan bahwa ia secara sukarela membatasi penggunaannya sesuai dengan maksudnya untuk hidup di antara manusia yang serba terbatas. Kata Ibrani, maksud saya dalam terjemahan Hebrew yang digunakan untuk menerjemahkan dia telah mengosongkan diri, artinya menanggalkan pakaiannya sendiri. Hifshit artinya dia sendiri telah menanggalkan atau menanggalkan kemuliaannya, menelanjangi dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri, menjadi serupa dengan makhluk ciptaannya. Nah, tujuan Kristus untuk mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba adalah untuk merestorasi hubungan manusia dengan Allah. Pekerjaan restorasi atau rekonsiliasi ini dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang datang sebagai seorang hamba. Dan hari ini kita akan mempelajari arti pentingnya keputusan Yesus melakukan tindakan kenosis atau mengosongkan dirinya untuk menjadi teladan bagi kita bahwa yang pertama, Yesus Kristus rela merendahkan dirinya. Yesus mengosongkan diri sebagai Allah ada dalam fakta bahwa ia merendahkan dirinya dan dari rupa Allah ia mengambil rupa hamba bagi dirinya. Sekalipun dia Allah dan tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ada beberapa hal yang perlu diteladani dari Kristus Yesus dalam hal kerendahan hatinya, yaitu tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Ayat 6 mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan statusnya yang sama dengan Allah, melainkan ia rela melepaskan status itu sebagai bukti kerendahan hatinya. Dalam ayat-ayat ini terlihat tabiat Tuhan Yesus, yaitu tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan. Tabiat ketuhanan dinyatakan dalam perkataan ini, walaupun dalam rupa Allah, yaitu mempunyai tabiat ketuhanan sebagai anak tunggal Allah. Ini sesuai dengan perkataan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1, dalam Kolose 1 ayat 15, dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan perkataan dalam Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dengan demikian, maka Yesus setara dengan Allah dan ia adalah Allah. Tetapi dalam Filipi 2 ayat 6 ini dikatakan bahwa ia tidak mempertahankan status itu, melainkan rela melepaskannya demi umat manusia. Bukan berarti bahwa tabiat ketuhanannya itu hilang, melainkan bahwa ia hanya membatasi diri dalam beberapa hal. Ia telah meninggalkan kemuliaan dan ketinggiannya, tetapi bagaimana ia mengosongkan dirinya? Adakah ia meninggalkan ketuhanannya atau tabiat ketuhanannya? Sekali-kali tidak. Itu mustahil. Ia adalah Allah dan Allah tidak dapat berhenti menjadi Allah. Ia tidak meninggalkan sifat-sifat Allah dan ketuhanannya.
Tentu Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya daripada kemuliaannya dan ia telah membatasi dirinya dalam banyak hal. Ia membatasi dirinya secara tempat dan rupanya juga secara pengetahuan dan kuasa. Tetapi hanya seberapa saja ia tetap memiliki pengetahuan dan kuasa yang lebih dari manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus menjadi seorang hamba adalah mungkin sesuatu yang sulit diterima oleh manusia. Karena bagaimana mungkin ia yang adalah Allah, Raja dan penguasa, dalam waktu seketika menjadi seorang hamba. Inilah salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar memiliki kerendahan hati. Hati seorang hamba memang ia perlihatkan dalam kehidupannya. Di ayat 8 menyatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang adalah hamba, taat kepada rencana agung Bapa untuk menyelamatkan dunia ini dan bahkan rela mati di atas kayu salib. Tetapi bukanlah sebagai orang berdosa, melainkan menanggung dosa manusia. Dan inilah pelayanan yang sempurna dari Yesus, di mana ia melayani semua orang dan berkorban bagi semua orang. Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di dalam ayat 9 sampai 11 menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, karena kerendahan hatinya yang dinyatakan melalui kemauannya menjadi hamba dan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Kerendahan hati adalah sesuatu yang memiliki nilai tersendiri dari semua jenis kebaikan lainnya. Ayat-ayat sebelum ayat 9 adalah alasan mengapa sehingga Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Alasannya adalah karena kerendahan hatinya yang dinyatakan melalui kemauannya menjadi hamba dan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Dalam pelayanannya, Yesus sangat mendarat dan menyentuh bagi orang-orang yang ada pada saat itu tanpa terkecuali. Mulai dari sikap, kata-kata, dan perbuatannya. Kebiasaannya dalam pelayanannya adalah satu-satunya topik yang dibahas, yaitu kerendahan hati. Hal ini berkaitan dengan ungkapan Paulus di jemaat Filipi, di dalam Filipi 2 ayat 7 yang menyatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadikan realita yang dapat dilihat dan disaksikan oleh banyak orang pada saat itu ketika Yesus mencuci kaki para murid-muridnya. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Tatkala menjadi manusia, memiliki jabatan sebagai nabi, raja, dan imam. Ketiga ini merupakan jabatan Yesus yang melekat dalam dirinya dan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Namun Yesus mendemonstrasikan semua jabatan ini dengan kerendahan hati. Kerendahan hati Yesus tersebut dapat dimaknai bahwa Yesus telah mengungkapkan bahwa jabatan yang dimiliki menjadi instrumen untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, bahwa jabatan bukan segala-galanya untuk dijadikan dewa dalam diri kita. Jika seseorang memiliki jabatan, maka tidak ada yang salah, sebab jabatan merupakan karunia dan pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya bersyukur jika jabatan itu diberikan Tuhan kepada kita, bukan untuk dijadikan alat untuk mengintimidasi
dan menyombongkan diri. Melalui kerendahan hati, Yesus tersebut memberikan keteladanan bagi umatnya tentang menghargai dan menghormati orang lain. Jika dicermati bahwa tidak layak dan pantas seorang guru mencuci kaki para murid-muridnya. Yesus disebut sebagai guru, namun menghargai dan menghormati murid-muridnya. Menjadi murid-muridnya karena dia sendiri yang telah memanggil mereka. Walau demikian, tetapi Yesus selalu menghargai dan menghormati mereka, bukan dengan merendahkan mereka atau sesuka hatinya untuk memperlakukan mereka. Kerendahan hati Yesus ini memberikan keteladanan untuk memberi ruang lebar-lebar untuk kita bisa menerima orang lain. Yesus bukan pemimpin yang eksklusif dan ekstrovert, namun Yesus dalam pelayanannya justru membuka diri untuk orang lain. Siapapun dia dan dari golongan apapun dia, Yesus selalu meladeni dan melayaninya. Keterbukaan diri tampak dari golongan apapun saat itu, mulai dari anak kecil sampai kepada orang dewasa. Pejabat atau bukan pejabat, Yesus selalu membuka diri. Dengan kata lain, Yesus tidak membeda-bedakan dan memilih orang. Bagi Yesus, semua orang sama dan sama-sama membutuhkan belas kasihan. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka meneladani Kristus. Jemaat harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jika pikiran dan perasaan seseorang ada dalam Kristus, maka orang tersebut akan membuat persekutuan tetap baik, karena Yesus tidak pernah menginginkan perpecahan atau kekacauan. Dalam kaitannya dengan persekutuan, Paulus menyarankan agar mereka atau jemaat senantiasa memiliki sikap rendah hati, karena dengan adanya kerendahan hati, maka persekutuan akan tetap terjalin dengan baik. Alkitab menuntun menjelaskan bahwa bersifat rendah hati berarti bahwa kita menyadari kelemahan-kelemahan kita dan dengan lekas akan menghormati Allah dan orang lain atas hal-hal yang kita kerjakan. Jika seseorang tidak memiliki kerendahan hati, maka orang tersebut tidak akan menyadari kelemahan-kelemahannya dan tidak akan menghormati Allah dalam kehidupannya. Dan hal inilah yang bisa menghancurkan persekutuan atau jemaat. Selanjutnya, yang kedua, Yesus Kristus rela membatasi dirinya menjadi sama seperti manusia. Kristus mengambil bagi dirinya keterbatasan kemanusiaan yang sempurna dan melakukan penyerahan diri secara terus-menerus kepada kehendaknya. Hakikat keilahiannya membuat dirinya sebenarnya tidak perlu mengalami kelaparan, kehausan, kelelahan, penderitaan, namun hakikat kemanusiaannya mengalami hal-hal itu. Dan dia tidak pernah menggunakan hak ilahinya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan hakikat manusia. Pergumulan Yesus di Getsemani memperlihatkan betapa berat beban yang harus dia tanggung oleh Yesus. Dia mengajak ketiga muridnya untuk menemaninya selama menjalani pergumulan di taman tersebut. Dia membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekalipun para murid tetap tidak mengerti penderitaan yang sedang dialami oleh Yesus. Mereka tidak kuat menahan kantuk sekalipun Yesus sudah menunjukkan gejala penderitaan yang berat. Kondisi diri Yesus digambar dengan kata-kata yang kuat untuk menunjukkan gejolak batinnya. Ketiga Injil menggunakan kata-kata yang benar-benar menggambarkan perasaan Yesus yang sangat berat dan bergejolak. Dalam Injil Matius dituliskan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Matius 26 ayat 37-38. Markus menuliskan, ia sangat takut dan gentar. Markus 14 ayat 33. Injil Lukas memberikan penggambarannya lebih spesifik lagi. Keadaan Yesus sepertinya lebih mencekam. Yesus berdoa sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Lukas 22 ayat 44. Penggambaran yang dipakai oleh ketiga Injil menunjukkan bahwa Yesus merasakan tekanan yang begitu berat. Dia bergumul dengan pekerjaannya harus diselesaikannya. Dia ingin lepas dari kewajiban itu. Itulah keinginan pribadi yang dinyatakannya. Namun dalam pergumulannya itu dia sadar akan kehendak Bapa. Cawan yang ada di hadapannya harus segera diminum olehnya. Pergumulan untuk meminumnya sangat berat. Apa yang menggentarkan sang juru selamat adalah ketakutan akan keterpisahan dari Allah karena menanggung dosa manusia. Ia sudah lama merenungkan apa artinya hal itu baginya. Tetapi sekarang waktunya telah tiba dan hal itu membuatnya kewalahan. Ia mulai menatap piala itu dan memahami isinya yang sangat mengerikan. Ia dengan senang hati biasanya berteman dengan pendosa dan bersukacita di dalamnya. Tetapi sekarang ia akan diperhitungkan sebagai seorang pendosa yang berdiri di tempat orang berdosa dan menanggung kutuk orang berdosa. Gelapnya malam di Getsemani menjadi bayang-bayang dari kegelapan yang akan menyelimuti Golgota. Yesus Kristus pernah mengalami ketakutan yang sangat besar sebagai manusia biasa. Yesus Kristus rela menjadi seperti manusia biasa supaya dia bisa menunjukkan teladan betapa tertekannya dan sakitnya Kristus mengalami penderitaan sampai kepada penyaliban. Sehingga kita yang sedang mengalami penderitaan kecil tetap percaya bahwa Kristus sanggup memampukan kita untuk menjalani penderitaan itu jika kita memandang kepada Kristus yang telah lebih dahulu menderita, dan kita pun mampu melewati penderitaan itu dengan memandang kepada Yesus. Selanjutnya, yang ketiga, Yesus Kristus taat untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus Kristus menjadi manusia yang tunduk, taat, dan bergantung kepada Bapa untuk mengerjakan sifat-sifat dasarnya. Taman Getsemani merupakan tempat di mana Yesus harus mengambil keputusan. Dia akan tunduk kepada kehendak Bapanya atau melepaskan tanggung jawabnya itu. Dia bergumul dengan keadaan itu. Kalau kita menghubungkan pergumulan Yesus di Taman Getsemani dengan pencobaan di padang gurun, maka kedua keadaan ini merupakan keputusan dari Yesus. Apakah dia akan memakai otonomi pribadinya atau tunduk kepada kehendak Bapa? Setelah melalui pergumulan di Getsemani, Yesus sepenuhnya siap untuk menghadapi kematiannya. Sepanjang pemaparan mengenai persidangan hingga kematiannya disalib, tidak pernah lagi Yesus menunjukkan keluhan yang mirip dengan peristiwa di Getsemani. Penyelesaian rencana Bapa sepenuhnya telah siap untuk diselesaikan oleh Yesus. Sekalipun orang-orang yang ada di sekitarnya menuntut agar dia mempertontonkan kuasanya, namun dia tetap memilih untuk diam. Pilatus mengajukan tawaran agar Yesus dapat bebas, namun semuanya tidak dipedulikan sebab kehendak Bapanya telah siap untuk diselesaikannya. Penderitaan Yesus mencapai puncaknya saat disalibkan. Yesus Kristus taat menerima penderitaan dan dipertontonkan kepada manusia. Yesus tidak mati di tempat yang tersembunyi dan hanya disaksikan oleh keluarga dan orang dekat. Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan disaksikan banyak orang. Yesus Kristus taat menerima penderitaan itu. Ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib menjadi jembatan yang mengatasi jarak antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Yesus Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa perjalanannya dari sorga untuk mencari orang berdosa telah sampai pada titik paling bawah, paling hina, dan paling dalam yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Yesus Kristus taat dalam menggenapi kehendak Allah dengan menyerahkan dirinya disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita dan merupakan suatu teladan ketaatan yang sempurna. Demikian juga sebagai orang percaya. Mari kita meneladani ketaatan Kristus dengan hidup dalam ketaatan
untuk memikul salib kita setiap hari dengan tekun sambil memandang dengan iman kepada ketaatan Yesus Kristus yang taat kepada kehendak Allah, rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan teladan Kristus mengosongkan diri tersebut, kita menjumpai aspek spiritualitas yang termanifestasikan dalam diri Kristus, yaitu spiritualitas yang tidak mencari kemuliaan bagi dirinya. Dia membatasi dirinya dan dia memberi dirinya. Ketaatan dan kerendahan hati diharapkan menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Hal ini sesuai dengan teladan yang sudah diberikan oleh Kristus selama masa inkarnasinya di bumi. Dengan adanya ketaatan dan saling merendahkan diri, maka kita dapat membangun kesatuan dalam jemaat. Dan dengan persatuan tersebut, gereja dapat menggenapi maksud dan rencana Allah bagi gerejanya. Gereja dipanggil untuk hidup seperti Kristus yang bersedia mengosongkan dirinya. Karena itu, gereja dipanggil untuk hidup dalam Kristus. Maka Kristus yang akan membebaskan gereja dari berbagai kecenderungan manusiawi yang jahat. Setiap hamba Tuhan dan gereja-gereja yang hidup dalam Kristus seharusnya menyikapi secara kritis setiap kecenderungan untuk mengkultus individukan seorang hamba Tuhan dan pengagungan gereja selaku gereja Tuhan yang paling benar. Kehadiran kita sebagai orang percaya harusnya sungguh-sungguh mempermuliakan Kristus. Semakin kita mempermuliakan Kristus, maka realitas kerajaan Allah yang transformatif akan hadir semakin luas dan efektif dalam kehidupan umat manusia. Dalam Filipi 2 ayat 2-3 Paulus berkata secara gamblang, yaitu, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan demikian, doksologi surat Filipi 2 ayat 5-7 tentang spiritualitas pengosongan diri Kristus adalah bertujuan untuk umat percaya mampu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dengan demikian, hakikat pelayanan gerejawi tidak boleh dibelokkan untuk tujuan mempermuliakan diri sendiri dan mencari keuntungan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kami, sehingga kami melihat teladan yang ada dalam Kristus. Itu Engkau rela untuk merendahkan diri. Engkau juga rela untuk menjadi sama seperti manusia dengan cara mengosongkan diri, tanpa meninggalkan atribut keilahian-Mu. Engkau telah menjadi manusia, mengalami keterbatasan manusia, menderita, takut, mengalami penganiayaan dan kesakitan. Dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, taat sampai mati di atas kayu salib. Biarlah kami sebagai orang percaya menyerahkan hidup kami dan meneladani apa yang menjadi pekerjaan yang telah Yesus lakukan di bumi ini. Kami sebagai orang percaya dan gereja-Mu ingin mengosongkan diri kami, mengambil rupa seorang hamba, memiliki hati seorang hamba untuk hidup di dalam panggilan dan rencana-Mu. Ajar kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dan turut segambar dengan Kristus. Dimanapun kami berada, Tuhan proses bentuk kami, sehingga kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
lewat persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, tinggal dan menyertai Engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang Kau terima, dalam satu nama heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Akhirnya kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Segala puja dan hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya.